Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Destarwan dengan NIM 10204240115 dari Program Studi Siswa Informasi Universitas Telkom Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai laporan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data untuk semester 2. Jadi di sini materi yang akan saya bahas adalah mencakup IRD, Relation Model, Script DDL, DML, serta proses normalisasi hingga mencapai bentuk 3NF. Baik, di sini kita mulai dari IRD atau Entity Realization Diagram. Sebelumnya pengertian IRD adalah representasi visual yang menjelaskan hubungan antar entitas dalam suatu sistem basis data. Berikut penjelasan query select dan relation table. Jadi pada query select ini terdiri dari T untuk ID transaksi, K untuk nama konsumen, T waktu transaksi, P nama produk, D kuantitas, dan D total harga. Jadi tujuan query ini untuk menampilkan data transaksi lengkap, termasuk ID transaksi, nama konsumen, waktu transaksi, produk yang dibeli, jumlah produk atau kuantitas, total harga pembelian produk tersebut. Jadi penjelasan relasi yang digunakan pada IRD ini, yang pertama ada transaksi join konsumen. Jadi yang digunakan relasi di sini adalah one to many. Selanjutnya ada transaksi ke detail transaksi. Di sini menggunakan one to many juga. Selanjutnya ada detail transaksi ke produk. Ini ke many to one dan sebagainya. Kesimpulan fungsi query ini menyatukan 4 table. Yang pertama transaksi 115 yaitu NIM saya. Data utama transaksi, konsumen, info siapa yang membeli, detail transaksi, produk apa saja yang dibeli, kalau produk, info produk seperti nama, sehingga hasilnya berupa laporan transaksi yang lengkap dan informatif. Oke, selanjutnya ada relation model. Sebelumnya pengertian relation model adalah bentuk implementasi dari IRD ke dalam struktur database nyata. Jadi di sini tuh semua entitas diubah menjadi tabel yang saling berhubungan, dan setiap tabel akan memiliki kolom atau atribut yang mempresentasikan data yang disimpan, serta baris atau record yang menyimpan datanya. Relasi antar tabel dijaga melalui penggunaan primary key dan varied key. Oke, jadi diagram ini menunjukkan hubungan antar tabel dalam database, seperti tabel kategori yang berisi menyimpan data kategori produk, ID kategori sebagai primary key, dan satu kategori bisa digunakan oleh banyak produk dengan menggunakan relasi one to many ke produk. Selanjutnya ada table brand, fungsinya itu menyimpan data merek produk, dan primary key-nya adalah ID brand. Satu brand juga bisa digunakan oleh banyak produk atau relasinya tuh one to many ke produk. Selanjutnya ada table produk. Jadi table ini untuk menyimpan informasi produk seperti nama, harga, kategori, dan brand. ID produk adalah primary key-nya. Foreign key-nya adalah ID kategori yang menghubungkan ke kategori. Dan ID brand untuk menghubungkan ke brand. Dan satu produk bisa muncul di banyak detail transaksi atau relasi one to many ke detail transaksi. Selanjutnya ada table konsumen, fungsinya untuk menyimpan data konsumen. Primary key-nya adalah ID konsumen. Satu konsumen bisa melakukan banyak transaksi atau relasi one to many ke transaksi. Selanjutnya ada table transaksi. Fungsinya untuk menyimpan informasi transaksi atau waktu transaksi dan konsumen yang melakukan. Primary key-nya ID transaksi dan foreign key-nya ID konsumen yang menghubung ke konsumen. Satu transaksi bisa mencakup banyak produk lewat table detail transaksi atau relasi one to many juga. Dan yang terakhir ada table detail transaksi. Jadi total penghubung antara transaksi dan produk atau menghandle relasi many to many. Dan ID detail sebagai primary key dan varied key-nya ID transaksi yang menghubungkan ke transaksi
ID produk menghubungkan ke produk, serta menyimpan jumlah produk yang dibeli dan total harga. Jadi kesimpulannya, kategori ke produk ini one to many, brand ke produk one to many, produk ke detail transaksi one to many, konsumen ke transaksi one to many, dan transaksi ke detail transaksi one to many. Oke, selanjutnya tabel relasi. Jadi tabel-tabel dalam relasi model untuk sistem ini antara lain ada kategori, brand, konsumen, produk, transaksi, serta detail transaksi. Jadi tipe kategori dan brand hanya berisi ID dan nama, produk memiliki relasi ke kedua tabel itu, konsumen menyimpan informasi pelanggan, transaksi menyimpan waktu dan ID konsumen, dan detail transaksi menyimpan kuantitas dan total harga dari produk yang dibeli. Selanjutnya kita masuk ke DDL dan DML. Jadi setelah struktur model ditentukan, selanjutnya dibuatlah database dan tabel-tabel menggunakan DDL atau Data Definition Language. Langkah awalnya adalah membuat database menggunakan perintah create database beli underscore true dan NIM saya yaitu 115, lalu memilihnya dengan use beli underscore true 115. Oke, ini seperti yang saya contohkan tadi pada saat create. Dan selanjutnya di tabel kategori, yaitu tinggal create tabel kategori, lalu masukkan ID kategorinya dan dijadikan sebagai primary key dan nama kategorinya. Dan table konsumen, yaitu create table konsumen, primary key-nya di konsumen, selanjutnya ada table transaksi, dengan create table transaksi, dengan primary key ID transaksi, dan variable key-nya ID konsumen. Referensinya ke konsumen 115 atau ID konsumen. Selanjutnya ada table detail transaksi dengan menggunakan create table detail transaksi. Primary key-nya adalah ID detail dan foreign key-nya adalah ID transaksi, reference transaksi, dan ID produk, reference produk. Selanjutnya kita masuk ke insert data, jadi kategori dan brand. Setelah semua tabel dibuat, tahap selanjutnya adalah pengisian data menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Jadi langkah pertama adalah mengisi data kategori dan brand seperti makanan, minuman, dan produk bayi untuk kategori serta Indomie, Cleo, dan Sweety untuk brand. Setelah itu kita isi data produk, masing-masing produk dikaitkan dengan kategori dan brandnya. Selanjutnya data konsumen seperti Bapak Soeharno, Bapak Jokowi, dan Ibu Megawati dimasukkan ke dalam sistem. Baru setelah itu transaksi dicatat dengan ID transaksi, waktu, dan ID konsumen yang melakukan pembelian. Di tahap terakhir, data detail transaksi dimasukkan. Jadi di tahap terakhir ini data detail transaksi dimasukkan. Di sini kita mencatat produk apa saja yang dibeli dalam setiap transaksi, jumlahnya berapa, dan total harganya. Misalnya transaksi T01 ya pada gambar di atas. Dengan membeli produk P01 sebanyak 2 dengan harga total 40.000. Selanjutnya query join. Jadi setelah data lengkap, kita bisa melakukan query menggunakan join. Query ini menggabungkan data dari beberapa tabel untuk menghasilkan laporan lengkap. Contohnya menampilkan transaksi lengkap beserta nama konsumen, produk yang dibeli, harga satuan, jumlah, dan total harga. Selanjutnya di sini kita normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Jadi pada tahap 1NF atau first normal form, kita pastikan bahwa semua kolom menyimpan data atomik atau satu nilai saja. Contohnya satu transaksi dengan 2 produk harus dipecah menjadi 2 baris yang berbeda. Seperti ini. Jadi ini tabel awalnya yang dia membeli 2 produk tapi di dalam satu tabel. Dan kita pisahkan menjadi seperti ini. Seperti Dani ini membeli 2 produk
dia memisahkan produk yang dia beli menjadi dua kategori yang berbeda atau dua tabel, yaitu susu dan roti. Oke, selanjutnya 2NF. Jadi pada 2NF atau second normal form, kita hilangkan partial dependency. Artinya, semua kolom non-kunci harus sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Jadi kita memisahkan data ke dalam beberapa tabel, misalnya memindahkan informasi produk dan konsumen ke tabel masing-masing. Selanjutnya, normalisasi 3NF. Nah, pada 3NF atau third normal form, kita pastikan tidak ada transitive dependency. Nah, misalnya kita tidak perlu menyimpan total harga di tabel transaksi, karena total bisa dihitung langsung dari kuantitas dan harga produk. Dengan demikian, struktur data lebih efisien, bebas redundansi, dan mudah dikelola. Dan yang terakhir, terima kasih. Jadi demikian penjelasan saya mengenai laporan UTS Sistem Analisis Data untuk sistem beli _115. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana merancang dan mengelola basis data secara baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.